Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita akan jelaskan yaitu tentang kinematika bagian yang pertama. Beberapa hal yang perlu disampaikan dalam bagian ini adalah tentang kinematika sendiri, kemudian ada gerak translasi, kemudian ada gerak dipercepat beraturan, kemudian ada GLB, kemudian ada tabel yang terkait dengan persamaan tersebut, kemudian gerak jatuh bebas, teori soal-soal dan penyelesaian serta soal latihan. Nah, kita akan awali dengan bahasan kinematika sendiri, yaitu bahwa kinematika adalah bagian dari mekanika yang mempelajari gerakan dari suatu benda tanpa meninjau penyebab dari gerakan tersebut. Sedangkan kalau meninjau penyebab dari gerakan, yaitu gaya, dinamakan dinamika. Yaitu bagian dari mekanika yang mempelajari gerakan benda serta penyebab dari gerakan. Sedangkan bagian dari mekanika yang membahas tentang kesetimbangan itu dinamakan statika. Nah, berikutnya adalah tentang gerak translasi. Di dalam bahasan gerak translasi atau bergeser atau berpindah, kita perlu memahami beberapa besaran fisika. Yang pertama adalah kecepatan, kemudian yang kedua adalah percepatan. Kita akan awali dari pengertian kecepatan. Kecepatan dibagi menjadi dua pengertian. Yang pertama adalah kecepatan rata-rata, kemudian yang kedua adalah kecepatan sesaat. Apa itu kecepatan rata-rata? Yaitu perpindahan atau perubahan posisi delta X dibagi dengan waktu yang ditempuhnya atau delta T. Dituliskan V sama dengan X2 min X1 per T2 min T1 atau delta X per delta T. Yaitu perubahan jarak atau jarak dibagi dengan perubahan waktu atau waktu yang diperlukan. Kemudian yang kedua adalah kecepatan sesaat, yaitu kecepatan benda atau partikel pada waktu tertentu atau pada saat tertentu, yaitu dengan melimitkan persamaan 21 dengan interval waktu delta T mendekati 0, itu menjadi diferensial posisi atau jarak terhadap waktu. Nah, itu adalah kecepatan sesaat. Sebagai gambaran para pemirsa, perbedaan antara kecepatan rata-rata dengan sesaat, misalnya kita lihat lintasan dari suatu benda, atau misalnya motor yang uh, melakukan perjalanan dalam trek uh, di dalam suatu pacuan begitu. Nah, maka yang kita bisa hitung adalah dalam satu lap ini perlu waktu berapa, jaraknya berapa, maka kita bisa hitung kecepatan rata-rata. Karena pada saat melewati tikungan tentu saja akan pelan kecepatannya, kemudian pada trek yang lurus kendaraan bisa dipacu dengan kecepatan yang lebih besar. Nah, sedangkan kecepatan sesaat itu sama dengan kecepatan yang tertera pada meter kendaraan yang kita gunakan. Misalnya pada saat tertentu kita amati speedometer menunjukkan angka 60, berarti kecepatan sesaat atau saat itu adalah 60 km per jam. Demikian dan seterusnya. Kemudian pengertian yang kedua adalah tentang percepatan, yaitu perubahan kecepatan tiap satuan waktu dibedakan menjadi dua pengertian juga, yaitu yang pertama adalah percepatan rata-rata, kemudian yang kedua adalah percepatan sesaat. Percepatan rata-rata adalah laju perubahan kecepatan atau perubahan kecepatan dibagi dengan waktu yang diperlukan. Dituliskan A sama dengan V2 min V1 per T2 min T1 atau delta V per delta T, persamaan 23. Nah, sedangkan percepatan sesaat yaitu percepatan benda atau partikel pada waktu tertentu atau pada saat tertentu, yaitu dengan cara melimitkan interval waktu persamaan 23 dengan interval waktu delta T mendekati 0 dari persamaan delta V per delta T itu menjadi dV per dt.
Jadi kesimpulannya, percepatan sesaat adalah diferensial kecepatan terhadap waktu. Berikutnya para pemirsa, yaitu tentang gerak dipercepat beraturan atau kita kenal dengan GLBB. Gerak dipercepat beraturan atau GLBB adalah gerak benda dengan percepatan konstan. Dari persamaan 24 yang telah dituliskan di atas, maka kalau kita integralkan dengan batas waktu pada saat T sama dengan 0, V sama dengan V0, maka akan diperoleh persamaan 25. Nah, ini dinamakan persamaan kecepatan sebagai fungsi waktu. V sama dengan V0 plus AT, di mana V0 adalah kecepatan awal, A percepatan, dan T waktu. V kecepatan akhir. Nah, kalau persamaan ini kita integralkan lagi, yaitu dari persamaan dasar V sama dengan dx per dt atau ds per dt, maka ds atau dx sama dengan V dt, kemudian dengan syarat batas pada saat T sama dengan 0, X sama dengan X0, maka hasil integral itu akan diperoleh persamaan 26, yaitu X sama dengan X0 plus V0 T plus setengah T kuadrat. Nah, biasanya pada saat awal T sama dengan 0, X-nya itu X0 diambil 0, maka persamaan 26 akan menjadi persamaan S sama dengan X sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. Nah, kalau persamaan V sama dengan V0 plus AT diambil nilai T-nya, substitusi ke persamaan 26B ini akan diperoleh persamaan 27, yaitu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A X min X0. Kalau X0-nya sama dengan 0, menjadi 2AX, seperti persamaan 28. Nah, persamaan-persamaan di atas itu dinamakan gerak lurus berubah beraturan. Nah, sedangkan kalau nilai percepatan A ini sama dengan negatif atau berkurang, maka benda akan mengalami perlambatan. Nah, sehingga persamaan 28 menjadi 28B, yaitu X sama dengan V0 T minus setengah T kuadrat, dan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2A. X atau AS. Baik, para pemirsa, lanjut untuk gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, gerak lurus beraturan atau GLB itu adalah gerak benda di mana percepatan yang dialaminya sama dengan 0 atau tidak mengalami percepatan. Nah, persamaan geraknya dapat diperoleh dari persamaan gerak lurus berubah beraturan dengan mengambil nilai A sama dengan 0, dituliskan V sama dengan V0 karena konstan, dan S atau X sama dengan V kali T, persamaan 29. Nah, ini adalah persamaan gerak lurus berubah beraturan. Nah, dari penjabaran untuk gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan, kita dapat melihat dari tabel persamaan berikut. Jadi gerak lurus berubah beraturan atau GLBB itu sering dinamakan sebagai persamaan dasar gerak benda, karena ini dipakai untuk mendapatkan persamaan gerak yang lain, yaitu V sama dengan V0 plus minus AT yang pertama, kemudian yang kedua S sama dengan V0 T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, dari GLBB ini kalau ditambahi syarat A sama dengan 0 atau benda tidak mengalami percepatan, maka persamaan geraknya dinamakan gerak lurus beraturan, yaitu dari persamaan GLBB A-nya 0, maka diperoleh V sama dengan V0 atau kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal, sedangkan S jarak sama dengan V0 kali T atau V kali T saja. Inilah persamaan gerak untuk gerak lurus beraturan. Demikian para pemirsa, penjabaran dan penjelasan yang terkait dengan kinematika untuk gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Untuk contoh soal penyelesaian serta bahasan gerak selanjutnya itu akan dibahas dalam video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.